Oke, yuk semua siap ya. Oke, Gemrol. Siap. Hai, selamat pagi. Oke, silakan disiapkan. Siyo, Boy Solo. Selamat pagi 9A. Sekarang giliran siapa yang memimpin doa pagi pada hari ini? Oke, silakan Gracia. Mari Musiska dan teman-teman kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di sini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar Tuhan, kiranya Engkau memberkati Musiska, hadapan saudara kami dengan baik, dan kasih kami murid-murid agar bisa mendengarkan penjelasan Musiska. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Amin. Oke, 9A. 9A. Apakah di kelas masuk semua? Masuk. Oke, masuk semua, puji Tuhan. Selalu sehat dan selalu hadir ya dalam setiap kegiatan pembelajaran ke depannya. Baik, kalau begitu Ibu akan menyampaikan tujuan layanan Ibu pada hari ini. Tentunya kita sudah tahu ya bahwa minggu yang lalu Ibu menyampaikan bahwa minggu yang akan datang kita akan mempelajari mengenai mencegah bully, karena memang ternyata di lingkungan sekolah kita cukup banyak anak-anak yang masih melakukan kegiatan bully itu sendiri ya. Baik, tujuannya itu yang pertama supaya kalian tuh bisa membedakan antara bully fisik, bully verbal, serta bully psikis itu sendiri, dan kalian dapat mengidentifikasi nih penyebab kenapa sih terjadinya bully di sekolah, dan kalian juga dapat menolak perilaku-perilaku bully di kelas ataupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir itu kalian harus bisa tahu langkah-langkah mencegah bully itu sendiri. Baik, tujuan sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan mengetahui ya apa sih yang akan kita lakukan saat ini ya. Tentunya yang pertama Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai bully, dan Ibu juga akan mengajak kalian untuk mencegah bully dengan cara kita bersama. Nanti kalian akan ada diskusi kelompok yang nantinya membahas bagaimana ya bully itu sendiri. Kemudian nanti akan ada sedikit ice breaking setelah materi, karena nanti Ibu akan ngajak kalian yaitu adalah tepuk anti bully lebih tepatnya ya. Baik, kalau begitu bisa kita mulai? Oke, baik. Kita akan mulai. Jangan lupa buka buku tulisnya dan kita akan belajar mengenai stop bullying. Oke, kita lihat ya. Sudah bisakah ini dibuka? Nah, ini dia. Stop bullying, mengenal, mengatasi, dan mencegah. Nah, kalau kata bully nih, kalau udah kalian dengar, apa sih yang kalian tahu soal bully? Tindakan merundung. Ada lagi yang kamu tahu soal bully? Mengucilkan, Bu. Mengucilkan. Boleh. Ada lagi? Apa itu kalau misalkan dengar kata bullying? Bisa juga menyakiti. Bisa juga menyakiti, baik itu secara fisik ataupun psikis ya. Mari kita lihat dulu pengertian dari bully itu sendiri. Nah, apa itu bullying? Bullying itu adalah perilaku agresif ya, yang dilakukan berulang kali oleh satu individu ataupun bisa dilakukan secara kelompok gitu ya, terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan ataupun menyakiti. Baik, bentuk fisik, verbal, sosial, dan cyberbully ini juga sering terjadi ya, bahwasanya ternyata bully ini bisa saja merusak mental kita semua. Jadi jangan sampai bully ini terjadi di sekolah kita ya. Selanjutnya, Ibu akan ngajak kalian untuk mengetahui jenis-jenis bully itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan memaparkan ada 4 jenis bully. Yang pertama, ada jenis bully itu bully fisik ya.
Kemudian ada bully verbal, bully sosial, dan bully cyberbullying. Yang dimana masing-masing itu ada contoh-contohnya ya. Kalau misalkan bully fisik itu sendiri, contohnya itu bisa memukul, mendorong ya, melukai temannya dengan cara menendang gitu ya. Itu banyak tuh yang mungkin kita lihat di sekitar, disangkanya cuma bercanda, padahal itu niatnya juga sudah termasuk pembulian. Nah, kalau misalkan verbal itu adalah mengejek ya, kemudian menghina, memberikan julukan, memang yang terlontarkan ya, kalau untuk verbal itu terlontarkan dari kata-kata atau bicara kita kepada teman kita. Nah, kemudian jenis bully yang selanjutnya adalah sosial. Kalau misal sosial ini tentunya dimana kalau sekelompok anak yang sudah mulai mengucilkan, meremehkan, kemudian menyebarkan rumor atau isu ya, terkadang memberitakan kebohongan gitu ya. Itu juga hal-hal yang memang termasuk jenis bully sosial. Yang terakhir adalah cyberbullying, di mana kalau cyberbullying ini bullying yang dilakukan melalui media sosial atau platform online. Apakah di sini ada yang menjadi pelaku bully? Oh, oke. Tidak ada. Oke, jangan sampai ya itu terjadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dampak bully. Kenapa sih bully ini penting banget untuk kita bahas? Ternyata ada dampaknya. Dampak di sini ada 4 yang Ibu paparkan ya. Yang pertama adalah isolasi sosial, yang kedua adalah masalah psikologis, yang ketiga prestasi akademik yang menurun, dan masalah kesehatan fisik. Kita lihat nih dari isolasi sosial, di mana korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Nah, biasanya dampak ini kalau kata-kata anak remaja itu insecure ya, mulai membuat dirinya menjadi tidak percaya diri ya, dan tidak mau untuk bergaul dengan teman-teman. Kemudian dampak selanjutnya adalah masalah psikologis. Nah, ini yang terkadang kalian lupa. Bahwasanya kalau misalkan terjadinya bully, kita sebagai korban itu akan merasakan kecemasan dan depresi. Mungkin kalau bisa dibilang, aduh gue stres banget nih gitu kan. Nah, depresi-depresi inilah yang bisa menurunkan kepercayaan diri kalian. Sehingga masalah psikologis ini penting juga nih untuk kalian ketahui. Ternyata kita bisa menyakiti teman kita dengan perkataan-perkataan ataupun perbuatan kita yang tidak mengenakan kepada teman kita ya. Dampak bully yang selanjutnya adalah prestasi akademik mulai menurun. Jelas. Kalau sudah dibully, kalau nggak kuat nih mentalnya, pasti prestasinya akan menurun. Korban akan sering merasa terganggu, kemudian sulit berkonsentrasi di kelas, karena dia merasa takut kalau dia akan dibully oleh temannya. Dampak yang terakhir yaitu adalah masalah kesehatan fisik. Tentunya kalau udah bully secara fisik nih, pasti akan ada luka-luka yang dia rasa karena perbuatan teman saat membuli secara fisik itu bisa menyakiti badannya dia ya, sehingga dia menjadi sakit, lebih sering sakit lebih tepatnya. Jadi udah sakit psikis, sakit juga fisiknya. Ini yang menjadi bahaya nih dari dampak bully itu sendiri. Nah, ada nih tanda-tandanya peserta didik mengalami bully. Jadi kalian bisa menemukan teman-teman di sekitar kita, karena kebetulan juga banyak ya. Kalau kelas 9 itu ada 200, kelas 8 200, kelas 7 200. Jadi kalian sebagai kakak kelas nih harus bisa melihat tanda-tanda yang terlihat di saat kalian bertemu dengan adik-adik kalian, teman-teman kalian. Nah, yang pertama itu kita bisa melihat dari perubahan perilaku. Biasanya anak-anak yang terkena bully akan kelihatan nih dari perubahan perilakunya. Siswa ini akan biasanya aktif terus tiba-tiba menjadi pendiam, ya, menjadi murung, ya. Kemudian menghindar dari beberapa pertemanan yang ada, menyendiri. Nah, itu adalah tanda-tanda nih bahwa bisa saja teman-teman kita atau adik kita itu mengalami bully. Yang kedua, menghindari sekolah. Nah, terkadang kita akan lihat nih, apalagi kalian bisa mengamati teman-teman yang tidak masuk di kelas.
Kalau dia lebih dari 3 hari keterangannya alfa, bisa saja dia adalah tanda yang kedua ini, yaitu menghindari sekolah. Dia mengeluh sakit, menolak pergi ke sekolah, jadi seolah-olah supaya dia tidak berangkat sekolah. Nggak mau nih ketemu sama teman-teman. Karena apa? Karena teman-temannya menyakiti dia, ngata-ngatain dia. Ya, apalagi sekarang lagi tren itu ngata-ngatain orang tua, ya kan? Nama orang tua dengan tidak hormat. Nah, ini juga salah satu bully. Selanjutnya cedera fisik. Luka lebam dan tidak dapat dijelaskan biasanya itu akan menjadi tanda juga bahwa anaknya mengalami bully. Penurunan prestasi jelas ini akan mempengaruhi karena kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan menurunkan nilainya akademik. Selanjutnya, mengapa sih terjadinya bully ini? Biasanya karena ada tekanan sosial, rasa ingin berkuasa, pengaruh lingkungan, kurangnya empati, ya. Ini adalah salah satu hal mengapa terjadinya bully, karena memang tekanan sosial, terkadang perlakuan bisa mendorong temannya dan melakukan pembulian itu sendiri. Dan rasa ingin berkuasa, nah apalagi kalau kakak kelas nih yang levelnya udah kelas 9 sekarang, merasa bahwa diri dia pengen menjadi yang paling terlihat, paling berkuasa gitu. Padahal tidak demikian ya, harusnya menjadi seorang kakak itu harus mengayomi. Kurang empati, nah anak-anak itu harus menumbuhkan rasa peduli, ya, empati. Nah, mempengaruhi lingkungan, anak yang berasal dari lingkungan yang kekerasan mungkin akan cenderung meniru. Ya, apalagi kalau anak SMP tuh suka ikut-ikutan nih, kalau temennya melakukan bully, ikut juga bully gitu ya. Nah, selanjutnya ada dampak jangka panjang. Nah, dampak panjangnya itu kalau misalkan kita mengalami bully, ada 3 di sini. Gangguan kesehatan mental, kesulitan sosial, dan kehilangan rasa kepercayaan diri. Jangan sampai ya kalian menjadi pelaku, menjadi korban, atau menjadi saksi yang diam saja melihat adanya kejadian bully. Dan ini dampak ini jangan sampai kalian terjadi. Selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan. Nah, langkah-langkah pencegahan ini nih yang penting banget kalian harus catat, baik itu di buku ataupun di otak kalian, dan harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita harus punya pendidikan mengenai bully itu sendiri. Kita harus tahu dampaknya, kita harus tahu pencegahannya supaya kita bisa stop bully, mungkin bisa dibilang itu. Dan sekolah perlu memiliki kebijakan anti bully jelas. Sekolah ini memiliki tata tertib, kalau terjadinya bully maka akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Baik itu akan diberikan surat peringatan, baik itu akan diberikan pembinaan, atau bisa saja itu berdampak sampai nanti ke dikeluarkan dari sekolah. Itu kan juga sangat disayangkan ya. Kemudian mendorong nilai saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Ya, puji Tuhan banget nih sekolah kita sudah mulai untuk saling bisa menghormati saat tegur sapa dengan Bapak Ibu guru, ya, saling menyapa teman walaupun dengan cara-cara kalian. Kemudian toleransi antar umat beragama yang memang kalian juga saling menghormati. Selanjutnya memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terjadinya ataupun terulangnya kembali bully itu sendiri. Tentunya bimbingan konseling juga akan memberikan bimbingan lebih intens kepada teman-teman kita yang mungkin menjadi korban, menjadi pelaku, ya. Dan harapannya jangan sampai itu terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, ada nih peran orang tua dan guru. Nah, peran orang tua guru serta peran teman sebaya untuk menyetop adanya bully ya di sekitaran kita. Nah, tentunya kalau orang tua, ajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Kalau guru tentunya memonitor, ya, mengamati, ya, jangan sampai terjadinya bully itu sendiri. Peran teman sebaya inilah yang harus kalian perhatikan. Teman sebaya atau rekan seumuran memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami situasi lingkungan sekolah atau lingkungan sosial tempat bully terjadi. Mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mendeteksi perilaku atau membantu korban. Ya, melalui dukungan dan tindakan positif, teman sebaya dapat membantu mengurangi dampak negatif dari bully itu sendiri. Baik,
Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian ice breaking. Ice breaking ini adalah tepuk anti bully. Ya, tepuk anti bully. Sebelumnya dilihat dulu, baru nanti kita coba bersama-sama ya. Baik, kita lihat dulu. Di mana-mana kita berteman, tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan Tuhan. Tepuk anti bully. Jangan lupa menyakiti. Jangan lupa caci maki. Jangan suka caci maki. Bully, no, sayangi teman. Bagaimana, bisa? Bisa. Berarti tanpa ada video kalian bisa ya. Semua sudah ada di buku ya. Baik, kita coba bersama-sama semua berdiri. Ya. Mari kita sama-sama. Ada yang ditulis? Apa? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana tunjuk temannya. Di mana-mana kita berteman, tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan cemas, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bully, no, sayangi teman. Yes, oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Baik, Bu Siska akan mengajak kalian untuk bermain puzzle, di mana puzzle ini harus kalian isi berdasarkan jenis-jenis puzzle-nya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan mendapatkan puzzle fisik. Kemudian kelompok 2 akan mendapatkan psikis. Ya, kemudian yang ketiga akan mendapatkan puzzle verbal. Kemudian yang kelompok 4 harus menuliskan langkah pencegahan bully itu sendiri. Mari coba kalian berkelompok tuliskan contoh. Jadi kalian itu nanti menuliskan contoh bully psikis di kotak-kotak puzzle ini ya. Baik, Ibu akan berikan waktu 5 menit. Silakan kalian diskusi dan tuliskanlah jenis-jenisnya di tengah. Di tengah silakan. Ya, Perlu ditulis nama kelompok sama anggota. nggak usah, langsung aja. Ini tulisannya contoh verbal. Iya betul. Contoh bully verbal apa aja? Coba bergabung, berdiri nggak apa-apa ke situ. Oke. Bu, Ya. berarti 1 menonjok, 2 menjambak gitu. Iya betul. Menonjok, menjabat. Apa gabung? Berdiri nggak apa-apa. Apalagi langkah mencegah bullying. Boleh itu ditulis. Apa kalau verbal lagi? Mengejek, katain orang tua dengan tidak hormat, apalagi ya? Aku Jawa. Oh, ini ya, mengejek.
Sara itu namanya masuknya ya. Oke, waktunya 5 menit. Apa? Kalau psikis itu kan iya hampir sama. Jadi kamu gabungan antara fisik dengan juga psikis. Jadi tuliskan aja. Kalau misalkan suka kata-katain orang tua dengan tidak hormat, namanya itu juga bisa psikis. Kemudian ngatain pekerjaan orang tua, ya itu juga. Kemudian ngata-ngatain dia miskin atau kaya dengan meledek, nah itu juga banyak contoh-contohnya. Kemudian kalau psikis lain misalnya ngelihat menilai looknya dia, fisiknya dia, ya kan, itu juga masuknya ke psikis. Coba langsung ditulis. Oh, main luda. Atau dia karena ikut jelek terus dia gitu. Iya. Ditempel di bajunya kan. Oh itu juga. Sarah masuk. Kenapa? Sara itu termasuk kayak suku, agama, ras. A-nya apa lagi sih? Nah itu. Suku, ras, agama, sama iya itu golongan Cina lu gitu kan, apa gitu kan, nggak boleh. Orang gila di belakangnya. Nah, coba digabung. Cubit. Oh, cubit udah. Cubut. Ikut. Menyengkel kaki itu apa? Oh, udah. Menyelengkat kaki. Pelecehan boleh nggak? Iya itu pelecehan, nggak bisa. Maksudnya pelecehan alat kelamin. Nah, sebenarnya kayak itu yang disebut yang sudah dilakukan ya. Jangan, nggak boleh ya. Biasanya kayak gitu, Evan. Dapat ide lagi? Kayak gitu paling ngeselin. Nah, kalau dia Jadi kayaknya disuruh mikir posisi yang ini. Bantu mikir dong. bisa deh dia surat ancaman. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi kalian mengerjakan. Mencakar tubuh teman. Gila kita pintar banget. Mantap. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai diskusinya. Mari semuanya kembali lagi posisinya. Baik, kita akan mendengarkan ya presentasi dari masing-masing puzzle yang sudah tadi Ibu berikan. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang menjadi narasumbernya? Oh, juru bicara. Baik, yang lainnya sudah cukup seadanya saja. Mari kita mendengarkan pemaparan dari kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Bu Siska. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok bullying fisik ingin memberikan pemaparan tentang apa itu bullying secara fisik dan apa saja contoh-contoh yang sudah kami temukan dan kami tulis di puzzle tersebut. Baik, mulai dari pengertiannya. Bullying secara fisik yaitu menyakiti tubuh atau barang milik seseorang. Baik, kami mulai dari contoh yang pertama, yaitu menonjok muka teman. Jadi mungkin
beberapa murid atau kita sebagai sini mungkin ada yang pernah atau jadi pelaku tentang ditonjok mukanya. Jadi yang kedua itu ada menjambak rambut. Misalnya teman ceweknya atau teman cowoknya dijambak-jambak rambutnya misalnya. Habis itu lanjut yang ketiga menampar muka teman. Jadi ditampar-tampar lah muka temennya sampai merah. Jadi habis itu yang keempat itu menendang tubuh. Jadi kadang tanpa kita sadari bahwa misalnya kita bilang kita tuh nggak sengaja, tapi itu sudah menyakiti teman kita. Kalau misalnya kita menendang secara langsung. Habis itu mencubit itu mungkin ada sebagian yang mencubit karena gemes atau karena lucu lah. Tapi ada sampai mencubitnya misalnya terutama biasanya cewek-cewek yang mencubit teman-teman ceweknya atau teman-teman cowoknya sampai dipites. Sampai diputer, sampai biru. Itu sama aja dengan bullying fisik. Lalu lanjut, ini yang paling sakral menurut saya, yang itu pelecehan alkitab. Jadi ada yang kadang-kadang suka cute-cute, ada kadang yang suka pokoknya alat-alat yang itulah. Oh, tidak boleh kita sebutkan di sini ya. Oke, baik. Habis itu lanjut memalak secara paksa. Jadi misalnya ada nih yang gak punya duit atau yang gak bawa jajan, misalnya lihat temennya itu dia suka malak, Bu. Oh, tiba-tiba diambil makanannya ya. Itu kan kayak gak etis lah, Bu ya. Habis itu lanjut itu cekek leher. Nah, cekek leher. Jadi banyak kadang-kadang kita yang so jago, jadi kita langsung kayak ngekek teman kita. Itu nggak boleh, Bu, itu sama aja dengan bullying fisik ya, Bu. Habis itu lanjut membanting tubuh teman. Yang suka menganggap dirinya kuat, janganlah suka banting-banting teman ya. Kita masih banyak cara lain untuk berkomunikasi. Lalu lanjut, ini kalau ada orang jalan, yaitu menenangkan kaki teman. Bayangkan kalau misalnya dia lagi jalan, lagi buru-buru, habis itu kalian semuanya melengkat. Apa yang bakal terjadi? Bisa saja dia kepalanya kena keramik, kena hal lainnya yang bisa membuat fisiknya pasti mungkin kalau misalnya dia kepalanya yang kena, bisa aja dia amnesia, bisa aja dia banyak penyakit lainnya yang membuat jangka panjang. Ya ibu-ibu dan teman-teman, itu menginjak tubuh. Jadi bisa aja kita ini bercanda, misalnya teman lagi di bawah, kita injek-injek, itu nggak boleh teman-teman. Lanjut mengikut teman, misalnya seperti ini, jadi itu mengandalkan sikut kita karena ini kan sebenarnya keras ya teman-teman ya. Di dalam tangan kita ini keras dan kita gini-gini ke teman kita itu pastinya sakit ya teman-teman. Itu udah susah, udah gak jelas lah pokoknya. Habis itu tempeleng. Jadi teman-teman yang suka tempeleng kepala teman, cukuplah, janganlah nih tempeleng kepala temannya ya. Karena itu bisa juga kayak bikin teman kita tidak sadar gitu tentang apa yang terjadi. Saya bisa aja tempeleng keras, pak gitu, itu nggak bisa ya teman-teman, nggak boleh, bisa ke pengaruh lainnya. Lalu menjewer teman. Nah mungkin ini jarang sih ya, tapi pasti ada yang pernah menjewer. Misalnya ini orang-orang tua kita yang menjewer. Tapi mungkin teman-teman kita juga ada gitu yang menjewer teman-teman kita yang bercanda tapi kelebihan gitu, Bu. Yang menjewer. Habis itu patahin jari. Habis itu karena saya suka melihat kadang-kadang tangannya diambil, habis itu dimain-mainin, Bu, sampai blengkok-blengkok. Kan nggak boleh, Bu. Habis itu lanjut yang terakhir itu mencakar. Nah, inilah salah satu himbauan di mana guru-guru kita itu selalu mengingatkan kita bahwa kuku itu dipotong. Harus dipotong. Minipedia. Jadi janganlah mencakar-cakar. Karena itu soalnya pasti ada luka juga atau bekas yang nyeri gitu, Bu. Apalagi kalau misalnya kena sabun atau apa, itu sangat perih. Jadi ya itu intinya dari kelompok kami mengajarkan bahwa bullying fisik itu tidak ada gunanya, teman-teman. Masih banyak cara-cara yang lainnya untuk berkomunikasi tanpa harus menyakiti. Jadi berkomunikasi bukan berarti menyakiti, dan kalau menyakiti kita tidak boleh dengan cara-cara yang tidak layak. Jadi itulah pemaparan tentang kami bullying fisik. Semoga kita semua bisa terhindar dari
perilaku bullying fisik tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya yang terakhir ya untuk langkahnya. Jadi untuk yang dua nanti kita bisa ambil waktu lain. Silakan dipaparkan untuk yang langkah-langkah pencegahan bully karena memang tadi cukup banyak ya bully-bully yang terjadi. Silakan Jer. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bu Siska. Selamat pagi Jericho. Ini saya akan memberikan pemaparan tentang puzzle langkah mencegah bullying. Yang pertama itu adalah memberi pendidikan tentang bullying. Jadi memberikan pendidikan tentang bullying ini penting karena jika kita ingin mencegah bullying itu kita harus tahu dulu apa itu bullying, dampak-dampaknya dan cara mencegahnya. Terus juga ada sekolah memiliki kebijakan anti bullying. Jadi karena perilaku bullying itu paling banyak terjadi menurut saya di sekolah. Jadi sekolah itu harus memiliki kebijakan anti bullying. Terus juga ada tanamkan pola pikir yang baik. Jadi dengan pola pikir yang baik kita nggak bakalan mikir kalau kita mau membuli orang ini. Terus juga ada tumbuhkan rasa percaya diri. Dengan lebih percaya diri orang itu mungkin bakal lebih segan sama kita dan nggak berani macam-macam sama kita. Terus juga laporkan kasus bullying. Jadi kalau kita dibully atau kita melihat teman kita dibully itu kita harus melaporkan kasus tersebut karena itu juga tidak baik. Terus juga di sekolah Madi Bolda juga kebetulan punya QR yang bisa di-scan kalau ada kasus bullying. Terus juga ada kontrol diri. Jadi kalau misalnya kita dibully atau misalnya belum dibully tapi baru dijahilin sebentar, kita udah marah, itu mungkin bakal menyebabkan keributan. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus kontrol emosi kita. Terus berani mengatakan tidak. Ini tuh maksudnya kayak misal kita disuruh, terus kita iyain terus. Jadi mereka akan merasa lebih kuat dari kita. Nah, karena mereka merasa lebih kuat dari kita tuh mereka jadi mereka tuh jadi nggak neko-neko gitu mau nyuruh kita apapun. Jadi mereka merasa lebih kuat dan bisa jadi bakal membuli kita. Terus juga mendorong nilai saling menghormati dan toleransi. Dengan nilai-nilai ini tuh kita semua bakal saling menghormati, saling segan satu sama lain dan nggak bakal ada terjadi bullying. Terus memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah bullying. Jadi biasanya korban bullying itu bakalan trauma. Terus juga pelaku membuli itu biasanya dari orang yang pernah dibully. Jadi dia membuli, jadi kita bakal bikin konseling, konsultasi agar kita tuh bisa cari jalan yang terbaik. Terus juga jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, jadi maksudnya itu kata-kata buruk yang dilontarkan ke kita itu kita jadikan motivasi atau jadi bahan bakar lah buat kita menjadi lebih baik. Terus juga berani mengubah diri menjadi lebih baik. Jadi kalau kita udah dibully itu sebisa mungkin kita ubah diri kita jadi lebih baik agar orang itu makin segan sama kita. Terus menghindari lingkungan yang buruk. Kalau misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang nakal lah misalnya, dan kita tahu itu nggak baik, tapi kita masih lanjutin, itu kemungkinan bakalan jadi jelek juga buat kita karena kita bakal ikutan nakal. Terus juga meningkatkan rasa empati. Dengan meningkatkan rasa empati itu kalau misalnya kita lihat teman kita ada yang dibully atau ada yang diledek, dirundung, kita bisa bantulah setidaknya atau melaporkan. Jadi nggak bodo amat gitu. Terus meningkatkan peran guru dan orang tua. Nah di sini tuh biasanya guru-guru atau orang tua itu kalau mendengar kasus bullying kayak acuh nggak acuh. Jadi kayak misalnya orang tua punya anak membuli. Nah dia tuh bakal bilangnya kayak itu hal biasa karena namanya juga anak-anak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 4 ya yang memaparkan soal langkah-langkah terjadinya bully itu sendiri. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian semua untuk secara kelompok lagi ya membahas membuat bahan kampanye karena kita sudah tahu nih ya pengertian dari bully, jenis-jenis bully, bagaimana mengatasinya. Nah, selanjutnya kalian akan mendiskusikan dengan rekan-rekan teman sekelompoknya untuk bagaimana ya caranya kita akan melakukan kampanye menolak bully itu sendiri. Baik itu secara slogan boleh, poster boleh, ataupun video. Apakah sudah siap untuk dilakukan diskusi? Siap, Bu. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya dan keluarkan hasil poster-poster yang seminggu lalu Ibu minta kalian untuk membawanya. Coba dilihat dan dipaparkan dengan temannya. Silakan berkumpul. Enggak di ini aja. Ya. Lihat dulu.
Kalian pilih posternya yang sekiranya bisa kalian lakukan kampanye ya. Dari Stop Bully. Dari masing-masing dipilih ya. Kalau sudah dipilih, kemudian boleh dikumpulkan ke ibu. Tapi sebelum dikumpulkan ke ibu, nanti kalian ada tugas tambahan untuk minggu depan. Kalau misalkan posternya sudah kalian dapat dan kalian pilih, maka kalian harus melakukan kampanye melalui sosial media. Itu bisa kalian lakukan ya setelah pembelajaran ini berakhir. Baik, anak-anak, kalau sudah memilih, silakan kembali lagi posisinya di awal. Ya, mari kita tutup pertemuan kita di kegiatan penutup kali ini. Nah, kegiatan penutup kali ini boleh disimak di depan. Ibu akan menutup kegiatan pertemuan kita hari ini dengan slogan, bullying adalah tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ya, dan inklusif. Setiap tindakan bully harus segera ditindaklanjuti dan kita harus terus mencegah terjadinya bullying dan pentingnya saling menghormati. Nah, di sini karena kalian sudah dapat pemaparan dari ibu dan pemaparan dari teman-teman tadi mengenai bully, maka ibu akan memilih beberapa teman nih yang mau menyimpulkan apa sih makna atau kegiatan bersama kita ini. Coba, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, 1, 2, satu lagi dong, ayo. Ayo disimpulkan, 3. Oke, baik. Kita mulai dari Mark. Berdiri di situ. Apa yang dapat kamu simpulkan nih dari kegiatan belajar bimbingan konseling di layanan bullying ya? Yuk. Baik, Bu Siska dan teman-teman, menurut saya kesimpulan pada acara kegiatan hari ini adalah di mana Bu Siska itu mau kita semua itu terhindar dari yang namanya bullying. Jadi bagi saya itu kesimpulannya adalah kita gak bisa tinggal diam aja teman-teman. Jadi kita kesimpulan itu kita tidak boleh membiarkan bullying itu berlaku. Jadi kita yang semua yang sudah disampaikan oleh Bu Siska tadi, mulai dari langkah-langkah, contoh-contohnya, kita pasti udah menguasai lah tentang materi bullying ini. Jadinya kita bisa mengaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, bahwa perilaku bullying itu bisa kita geser dengan hal-hal yang lebih positif. Dan pastinya kita sudah tahu ilmu tentang apa itu penyebabnya, apa itu dampaknya, apa itu hal yang mendorong, apa itu dampak sosial dan dampak jangka panjangnya. Itu pasti kita sudah memahami dari materi yang diberikan Bu Siska, yang benar-benar bermanfaat bagi kita sebagai apalagi pelajar zaman sekarang. Pastinya bullying itu masih marak teman-teman di dunia kita. Nah, jadinya kesimpulannya itu ya segeralah kita menjadi remaja yang anti bullying, remaja yang hidup dalam kegiatan positif, dan remaja yang peduli akan lingkungan dan sesama kita. Jadi menurut saya kesimpulannya itu saja. Semoga harapan saya kepada Bu Siska dan teman-teman semakin bisa mengajari kami, Bu, tentang bullying itu tersebut, tentang pencegahannya. Dan kita sebagai pelajar, teman-teman, kita harus mau juga. Semuanya itu mulai dari diri kita untuk kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Next, kalau dari Evan, gimana Evan? Ya, boleh berdiri. Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman. Selamat pagi, Evan. Kegiatan kali ini kan kita sudah belajar tentang apa itu bully, jenis-jenis bully. Terus tadi kita dipaparkan tentang contoh-contoh bullying fisik dan bullying lain dan cara mengatasinya. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini kita diajak untuk menjadi agen anti bully. Kenapa jadi agen? Jika orang lain tidak bisa menghentikan bully, marilah kita hentikan bullying dari diri kita sendiri. Jika kita melihat bullying yang
terjadi di depan mata kita harus menghentikannya dan jangan sampai kita menjadi pembuli itu. Oke. Agen bully, baiklah. Coba, kalau terakhir dari Jason. Iya. Selamat pagi khusus kalian juga teman-teman semua. Selamat pagi. Kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari Kegiatan. bullying kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita itu semuanya itu diajak untuk belajar bersama tentang apa itu pengertian bully, lalu itu juga jenis-jenis bullyingnya, bagaimana cara mencegahnya, dan juga kita diharapkan untuk dapat menghentikan bullying ini mulai dari tindakan-tindakan kecil seperti menyapa teman ataupun seperti mengetahui bagaimana bullying itu terjadi. Kita juga bisa melaporkan tindakan bullying terhadap sekolah dan juga kita juga diharapkan untuk menjadi agen anti bullying seperti yang dikatakan Evan sebelumnya. Dan kesimpulan dari pengajaran kali ini kita juga diharapkan untuk bisa lebih peduli, aware, dan juga kita dapat lebih peduli terhadap diri sendiri karena tindakan-tindakan orang lain yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita juga harus olah agar bullying itu tidak sampai ke diri kita juga. Ya, baik. Terima kasih, Jason. Bisa ya ditarik kesimpulan bahwasanya kita harus menjadi agen anti bully. Coba masih ingat gak? Tepuk anti bully. Jangan suka Oke. menyakiti. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki. Bully, no. Sayangi teman. Yes. Mardi Waluya. Trust. Hospitality. Siapa kita? Kita Mardi Waluya. Kita Indonesia cerdas berkarakter. Wah, hebat ya kalian semuanya. Baik. Jangan lupa tugasnya yang tadi Ibu sudah sampaikan, kalian harus memposting poster ataupun slogan yang nanti akan kalian diskusikan setelah ini. Dan itu harapannya di minggu yang akan datang kalian sudah siap dengan posternya, slogannya, dan nanti kalian share ya. Berikanlah semua orang tuh beritahu semua bahwa kita jangan sampai ada pelaku korban ya yang melakukan bully itu sendiri karena akan merusak ya generasi muda zaman sekarang. Kita harus bisa menyayangi teman kita. Baik, kalau begitu karena waktunya sudah habis ya, maka Ibu akan tutup pembelajaran Ibu hari ini dengan mengucap syukur, puji Tuhan banget ya kita sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran anti bully ya, dan harapannya kalian akan menjadi agen anti bully itu sendiri. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas kebersamaannya dan selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di mata pelajaran selanjutnya. Begitu ya. Baik, kalau begitu selamat pagi, silakan disiapkan. Siap, beri salam. Sama-sama.